Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih terus memberikan support dan dukungan kepada channel ini, sehingga kita masih tetap bersemangat untuk memberikan semua informasi-informasi terbaru seputar aplikasi pinjaman uang online. Jadi hari ini apa kabar semua kawan-kawan yang masih gagal bayar, yang hari ini masih berjibaku ya, berjuang sepenuh hati untuk menghilangkan rasa takut, rasa was-was, dan rasa cemas di dalam hati dan pikiran. Selamat, kalian adalah orang-orang yang akan terpilih, yang akan berhasil melewati fase-fase teror dari aplikasi pinjaman uang online. Oke, hari ini buat kalian yang mungkin masih bertanya-tanya tentang adakah debt collector lapangan, bertanya-tanya tentang apakah nanti disebar data atau tidak, hari ini kita pengen mengulas tuntas 4 aplikasi yang mungkin sedang banyak digunakan sama kawan-kawan dan subscriber ya hari ini. Yaitu yang pertama itu adalah aplikasi Ada Kami, Fintech Syariah, Bantu Saku, sama Solusi Kita. Oh 5 ya, satu lagi Kredit 360. Kredit 360, Fintech Syariah, Bantu Saku, sama Ada Kami, sama Solusi Kita. Jadi ada 5 aplikasi yang hari ini sedang banyak digunakan. Dan mungkin teman-teman juga masih banyak yang belum mampu membayar, atau mungkin yang gagal bayar ya. Jadi kalau untuk per hari ini 5 aplikasi tersebut tidak memiliki debt collector lapangan. Jadi kalau seandainya hari ini mereka itu mengirimkan beberapa WA yang mungkin membuat kalian khawatir, misalnya mereka sudah Sherlock ya, itu yang paling sering terjadi saat ini. Mereka udah Sherlock dan ternyata mereka nggak datang-datang. Dan yang kedua itu mereka udah nge-share foto debt collector yang mungkin menyeramkan menurut kalian, atau mungkin mereka sudah mengirimkan beberapa foto-foto sedang melakukan penagihan, atau mungkin mereka sudah mengultimatum kalian melalui pesan WhatsApp. Itu sampai dengan hari ini tidak memiliki debt collector lapangan. Dan per hari ini masih banyak teman-teman yang masih merasa terancam ya, terancam dengan kehadirannya debt collector yang hari ini menghantui pikiran teman-teman semua. Dan ternyata ketika kalian bisa melewatinya dengan tenang, dengan lebih bersikap positif dan gak ambil pusing, mungkin kalian akan merasa lebih tenang ya. Kalau hari ini kalian masih merasa was-was, takut dan cemas, kalian bisa melakukan beberapa terapi kejiwaan seperti yang kemarin kita share, supaya kalian bisa merasa lebih tenang, supaya kalian lebih bisa menikmati hidup ya. Hari ini rata-rata yang terjebak di aplikasi pinjaman uang online itu sedang tidak menikmati hidup ya, karena hampir setiap waktu mereka itu akan terus-terusan nelponin kita, mengirimkan WA, bahkan ada yang memberikan ancaman. Dan mudah-mudahan untuk kawan-kawan yang bisa melewati masalah ini dengan baik dan tenang, maka kalian akan bisa terlepas dari satu persatu permasalahan yang hari ini sedang kalian hadapi. Kadang-kadang aku tuh secara pribadi juga bingung ya, gimana sih orang yang bisa kerja kalau terus-terusan ditelepon, terus-terusan harus ngangkat telepon, terus-terusan harus balesin WA mereka yang satu hari itu bisa mungkin puluhan kali. Itu yang gua gak habis pikir. Jadi orang gimana mau kerja, gimana mau bayar utang ya kan. Tapi begitupun masalah yang sekarang sedang kalian hadapi ini, kalian memang harus benar-benar bekerja keras lah ya. Untuk yang belum mampu membayar, stop bayar. Jangan paksakan diri kalian harus menghutang di tempat lain. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi sumber masalah baru. Jadi stop pembayaran sambil kalian berbenah ya, bekerja dengan baik, cari uang yang banyak lah buat bisa bayar hutang. Nanti sepengalaman kita ya, berdasarkan dari 2019 yang lalu, 2019 awal itu sudah cukup banyak aplikasi yang kita gunakan. Bahkan kemarin tuh di 2019 awal itu masih banyak yang ilegal.
Yang kemarin-kemarin itu kita memang benar-benar nggak paham, nggak tahu mana yang legal, mana yang ilegal. Walaupun sebenarnya yang legal sama ilegal itu nggak jauh beda, ya kan? Tapi ya udahlah, kita anggap itu kejadian yang telah lalu. Jadi kalau sepengalaman kita untuk kawan-kawan yang hari ini masih belum mampu membayar, tapi tetap luruskan niat kalian. Kita pengen melunasi semua hutang-hutang hari ini. Saya juga salah kalau seandainya nanti saya nyuruh kalian itu tidak membayar. Walaupun ini hutang riba, ini tetap harus dibayar. Sekarang bagaimana caranya supaya kita beruntung, tidak terimbas hutang riba, dan kalian bisa tenang? Ini dia rahasianya. Jadi sepengalaman kita, semua aplikasi pinjaman uang online itu hanya akan melakukan teror sampai mereka batas-batas 2 bulan 3 bulan. Setelah itu mereka itu akan sedikit agak malas, walaupun masih tetap ada yang akan melakukan penagihan. Tapi mungkin timnya sudah berbeda lagi. Kalau yang kemarin itu tim Uber namanya, kalau saya yang bilang, ya kita kan bakal di Uber tuh. Kalau di tim Uber itu mungkin satu hari bisa puluhan kali mereka nelfon. Jadi nanti mungkin setelah kita masuk ke fase 2 atau 3 bulan lewat gagal bayar ini, yang kita belum mampu untuk melakukan pelunasan, kita akan dikirimin email. Kalau kita kemarin yang lalu-lalu itu memang mengirimkan email, dan kita memasukkan email yang memang kita pakai, jadi supaya kita bisa tahu ya perkembangannya bagaimana. Jadi kalau hari ini kalian belum mampu membayar, stop membayar, berbenah dan carilah uang banyak-banyak supaya bisa bayar hutang. Hutang yang ada di aplikasi ini wajib kita bayar sesuai dengan tuntunan dan perintah agama. Walaupun hari ini hutang riba, wajib kita bayar. Sekarang bagaimana caranya kita bisa bayar hutang tapi kita nggak kena dosa ribanya? Kita bayar pokoknya. Wah, nggak bisa bang, pasti mereka marah. Iya bener lah, pasti mereka marah. Kerjaan mereka itu ya memang seperti itu, memang tukang marah-marah. Jadi kalau mental kita nggak kuat, ya kita pasti down ya. Jadi bagaimana caranya? Biarkan terlebih dahulu. Kalau perlu kalian ganti nomor, tapi jangan dibuang. Jangan dibuang. Hari ini kalian pun belum mampu bayar, ganti nomor, nonaktifkan nomor tersebut. Ya, ini sepengalaman kita secara pribadi. Nonaktifkan, tapi kalian sudah masukkan email yang mungkin bisa mereka hubungi. Ya. Nanti setelah 2 bulan 3 bulan tidak berkomunikasi dengan kita, dengan kalian yang hari ini sedang telat bayar, maka akan ada tawaran untuk membayarkan pokoknya. Maka akan ada tawaran pelunasan tanpa bunga atau minimal dikurangi. Ini pengalaman kita pribadi. Bahkan di video-video yang sebelumnya kita udah share sama kalian, mereka hanya minta dibayarkan pokoknya saja. Jadi di sini ada beberapa keuntungan. Yang pertama itu kalian terlepas dari stres yang hari ini sedang di Uber dikejar-kejar sampai ke dalam WC, tetap tenang dan sabar. Yang kedua itu kita punya time, kita ada waktu untuk ngumpulin uang, untuk bekerja secara serius. Dan yang ketiga, setelah dapat uang kalian wajib melunasi hutang supaya kita tak ada lagi dosa. Ya, saya yakin kok 98% subscriber kita hari ini berniat dan beriktikad baik untuk melakukan pelunasan hutang ketika nanti mereka sudah punya uang. Dan hari ini karena memang situasi perekonomian belum stabil, masalah yang dihadapin masih banyak, buat makan besok pun masih susah, ya gimana? Ujung-ujungnya ya nggak bisa bayar. Terakhir pinjam lagi, nambah lagi hutangnya. Jangan ya, yang hari ini sudah ada, udahlah stop, jangan ditambah lagi. Jangan ditambah lagi masalah-masalah yang baru. Stop, udah mentok di situ aja. Sekarang tugas kita itu ya berbenah, cari uang banyak-banyak, lakukan perubahan, dan jangan terjerembab dengan masalah yang sama. Seekor keledai sekalipun tidak akan masuk ke dalam
lubang yang sama. Apalagi kita manusia, kita sudah diberikan akal ya, pikiran untuk bisa berpikir secara jernih, untuk bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah. Oke? Jadi itu ya. Jadi kalau menurut aku, kalau seandainya kalian bisa melewati fase-fase ini dengan tenang, maka kesempatan-kesempatan pun itu juga akan datang. Yang penting yang hari ini sedang lemah, sedang rapuh ya, katanya kayak lagu rapuh, itu harus tetap kembali semangat, bangkit. Jangan terlalu lama terbawa suasana teror aplikasi pinjaman uang online, karena memang keinginan mereka itu. Kita tuh makanya sampai bingung ini strategi pemasaran aplikasi pinjaman uang online ini, dan penagihannya siapa sih yang buat, ya kan? Kenapa harus menyerang psikis dan kejiwaan seseorang? Yang akibatnya terjadilah pertikaian sesama anak bangsa. Minimal teman-teman yang ada di kontak WA atau di kontak handphone kita, ya pasti kan itu teman-teman kita bakal marah. Ngapa lu ngasih nomor gua sebagai penjamin? Padahal enggak. Ya merekanya aja yang memang mengambil dan mengcopy semua kontak yang ada di handphone kita, lalu mereka menghubungi dan melakukan pembohongan. Di mana kebohongannya, Bang? Mereka bilang kita lah yang mencantumkan nomor tersebut sebagai kontak darurat. Padahal kagak. Kita juga nggak mau buat teman-teman kita susah, ya kan? Apalagi masalah hutang, kita juga nggak mau teman-teman kita tahu tentang kita punya hutang. Tapi memang begitulah cara kerja mereka. Mana lagi yang dibuatin open BO, aduh. Nanti itu kalau yang buat seperti itu, kita doakan supaya hatinya terbuka untuk tidak bekerja lagi lah dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, jadi tetap semangat ya kawan-kawan semua yang mungkin hari ini sedang menghadapi masalah. Mungkin beberapa trik itu bisa kalian coba, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.